Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, teman-teman sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena gak tahu kapan kalian nonton video ini, jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini video pertama saya. Di sini channel Aku Punya Ide ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi tentang masalah ilmu pengetahuan, entah itu ilmu politik, entah itu ilmu ekonomi, apapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan bisa dibahas di sini. Mungkin untuk video pertama ini saya akan mungkin kan lagi ramai masalah politik ya, isu politik. Maka dari itu saya akan buat masalah sejarah perkembangan ilmu politik. Sejarah perkembangan ilmu politik mungkin bisa kita mulai dari kenapa ilmu politik itu penting bagi kita. Politik itu bagaimanapun politik itu adalah yang mengatur dalam kebijakan-kebijakan kita depannya. Maka dari itu ilmu politik itu sangat penting. Di konsep dasar ilmu politik itu ada yang namanya kekuasaan, negara, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Mungkin langsung mendengar kata politik mungkin bukan suatu kata yang asing di telinga kita. Mungkin bagi sebagian besar di antara kita mensosialisasikan kata politik dengan suatu tren yang bersifat negatif seperti politik itu kotor, politik itu korupsi, dan lain sebagainya. Tapi ilmu politik itu sendiri dapat dikatakan masih berusia muda karena ia lahir pada abad ke-19. Pada saat itu ilmu politik berkembang beriringan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, terus ada ilmu antropologi, ekonomi, dan dalam perkembangan ilmu-ilmu satuan lainnya. Namun apabila ilmu politik kita tinjau dalam kerangka yang lebih luas, ilmu politik itu lebih tua dibanding ilmu apapun karena lahirnya itu dari 450 sebelum Masehi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ilmu politik bertumpu pada ilmu filsafat. Yang kita tahu seperti Plato, Aristoteles, dan yang lainnya seperti Herodotus sudah mencetuskan dengan apa yang namanya isu-isu negara atau tulisan-tulisan yang tentang membahas negara di Yunani. Seperti ya selain di Eropa, perkembangan ilmu politik juga berada di beberapa pusat peradaban di Asia. Seperti politik juga berada di beberapa ya, seperti di Asia itu yang paling berkembang itu di India dan Cina, yang telah mewarisi berbagai tulisan politik. Yang bermutu tulisan-tulisan dari India seperti kesusastraan Dharma Sastra dan Arta Sastra yang berasal dari sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Sedangkan di antara filsuf terkenal dari Cina seperti Confucius, Mencius, dan Shen Yang itu sudah ada dari 300 sebelum Masehi gitu. Maka dari itu kenapa Asia bisa di abad ke-19 mengalami kemunduran? Bisa disebut karena adanya peran kolonialisme Barat yang ada di banyak tingkah Asia gitu. Maka dari itu di Asia ilmu politik itu berkurang dan mundur peran ilmu politik itu dalam perkembangannya. Di dalam sejarah politik sendiri kita telah memiliki beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Misalnya adalah Negara Kartagama yang ditulis oleh masa pemerintahan Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan terus ada lagi pembahasan di sekitar abad ke-15 masalah babad tanah Jawa. Namun sayangnya kesusastraan yang mencakup bahasa politik negara-negara Asia mulai terganggu, balik lagi ke materi tadi, terdesaklah pada akhir abad ke-19 karena memang ada peran kolonialisme yang menjajah di kita dan peran imperialisme gitu. Dan akhirnya ya kita terkenal oleh imbas gitu, oleh peran politik Barat dari Barat Jerman, Eropa Barat lebih tepatnya, kayak Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris dalam rangka imperialisme tadi gitu. Makanya kita bisa terganggu dalam peran perkembangan di Asia masalah ilmu politik. Di negara-negara Eropa seperti Australia, Jerman, dan Prancis, topik bahasan mengenai politik pada abad ke-19 dan dari abad ke-18 sih, sebenarnya abad ke-18 sampai ke-19 tuh masih banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatian pembahasannya masih berkaitan dengan berkisaran dengan negara lah gitu. Hingga Perang Dunia Kedua, pengaruh ilmu hukum, filsafat, dan sejarah masih terasa di dalam ilmu politik.
sedikit berbeda dengan perkembangan politik di Amerika Serikat. Memang pada awalnya tekanan yuridis seperti Eropa memberikan tekanan pada perkembangan ilmu politik, akan tetapi pengaruh itu kian memudar seiring keinginan untuk mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini sedikit banyak mempengaruhi metode terminologi ilmu politik. Pada masa selanjutnya, ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dan dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Dengan begitu ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengartikan kehidupan politik. Yang lebih jelasnya nanti mungkin saya bisa share untuk materinya, bentuknya draft PDF yang akan saya share di link description. Mungkin itu aja ya untuk teman-teman pembahasan di video pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.